Mate kok. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara tips atau trik mengatasi HP Samsung ketika kalau kita membeli LCD itu tombol reset atau tombol backnya menjadi tidak berfungsi ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Baiklah, di sini ada LCD bekasnya. Ini sudah hancur ya teman-teman, pecah. Katanya habis ketindian, jadi LCD-nya pecah. Ini ketika dibongkar pisah seperti ini ya, jadi dua bagian. Oke, dan ini LCD yang baru yang sudah saya coba pasangkan untuk pengetesan ya. Jadi di sini timbul masalah lagi ketika kita membeli. Untuk bagian tombol back dan resetnya ini lumayan sulit atau bermasalah ya teman-teman. Sulit untuk dibetulin ya, sulit untuk diperbaiki, dan sudah saya coba beberapa cara dan di sini akan saya bagikan buat teman-teman biar teman-teman yang mengalami kendalanya sama dengan saya bisa teratasi dengan cara-cara yang akan saya berikan. Oke, baiklah, di sini ini saya sambil cas karena baterainya tadi habis. Oke, kita akan ulas dari awal. Kita bongkar dulu HP-nya. Kita copot bagian LCD-nya. Ini adalah HP Samsung J1 2016 ya, atau untuk tipenya adalah SMJ120G. Oke, tapi hampir rata-rata semua tipe Samsung untuk yang kasusnya tombol back atau resetnya masih terpisah ya. Jadi dia ada di bagian mesin bawah ya, tidak menyatu dengan bagian touchscreen untuk bagian reset dan tombol backnya. Seperti ini. Ini akan kita bagikan caranya. Oke, yang pertama itu ada cara dengan menggunakan aluminium foil, yaitu sebenarnya caranya itu bahasanya hanya diganjel ya. Jadi pada bagian ini hanya ditinggikan saja supaya pada bagian tombol reset ataupun tombol backnya ini menyatu atau menempel dengan glass atau touchscreen-nya ini ya. Jadi tujuannya adalah mengganjal supaya menempel, karena kalau LCD yang kita beli biasanya itu kan lebih tebal LCD-nya, jadi otomatis layar glassnya ya atau touchscreen-nya ini lebih tinggi, jadi tidak nempel dengan bagian tombol reset atau tombol back-nya. Jadi solusinya bisa diganjal pakai aluminium. Namun ini sudah saya coba pakai aluminium, gagal teman-teman, tidak bisa. Oke, nanti kenapa permasalahannya gagal nanti akan saya beritahu. Terus selanjutnya sudah saya coba menggunakan isolasi kertas ya, atau isolatif kertas. Juga intinya sama, hanya diganjel biar lebih tinggi dan nempel dengan glass, namun tetap juga tombolnya susah untuk dipencet bagian reset dan backnya. Yang ketiga sudah saya coba pakai double tip ya, atau isolasi bolak-balik yang tipis seperti ini. Juga sama, gagal. Terus coba saya ganjel lagi pakai double tip yang merah seperti ini ya. Pada zaman dulu ini dipakai untuk masang touchscreen HP Cina ya, atau HP yang masih terpisah untuk touchscreennya. Pakai ini juga gagal. Terus coba saya pakai bekas aluminium foil dari kotak rokok, juga sama saja, sudah diganjal tebel, nempel dengan glass tapi sentuhnya tetap susah. Kemudian sudah saya coba lagi dengan busa bekas, kalau kita beli casing Nokia zaman dulu pasti dapat ini ya, untuk bagian-bagian casingnya. Pakai busa ini juga diganjel tetap nggak mau. Nah, yang terakhir kemarin sudah saya coba pakai ini ya, seperti busa atau foam. Ini biasanya di LCD, kalau kita beli LCD Samsung itu di bagian sininya ada busa seperti ini ya, bagian seperti ini, busa foam. Namun tidak semua LCD kalau kita beli dapat ya Samsung, kadang ada yang ada, kadang juga tidak. Busa yang seperti kuningan sering terdapat di bawah kamera-kamera handphone ya. Kalau kita buka di HP Cina biasanya ada busa foam seperti apa ya, busa buat cuci piring itu, seperti ini tipis. Ini sudah saya ganjel juga nggak bisa, gagal. Jadi sudah banyak metode yang saya coba, tes tuh gagal. Dan yang terakhir kalinya saya hampir nyerah, tapi tetap saya coba karena penasaran. Itu saya jumper ya pada bagian
apa ini, papan resennya ini saya jumper ya teman-teman. Saya jumper langsung ke bagian pin ya, pin dari tombol resennya ini saya jumper sambungan kabel pakai kawat jumper atau pakai serabut. Kabel-kabel bekas juga sama aja, nggak masalah sih, yang penting jangan nempel ke komponen kalau misalnya ada komponennya. Ini saya pakai kawat jumper khusus, jadi aman untuk digunakan, tidak perlu panjang sih, secukupnya saja. Jadi saya jumper seperti ini, otomatis medianya akan menjadi lebih panjang ya jaraknya. Oke, ini untuk percobaan saya coba jumper satu dulu ya, bagian tombol back, tombol resennya. Nah, nanti terakhiran, yang penting salah satu tombol bisa, nanti yang resennya tinggal mengikuti. Nah, kemudian di permasalahan yang sebenarnya adalah ada pada bagian LCD-nya ya teman-teman. Jadi kenapa sudah berkali-kali saya coba pakai bahan-bahan seperti ini nggak bisa, karena masalahnya adalah pada LCD baru yang kita beli ini, itu pada bagian bawah glassnya ini ya, ini ada bahan seperti lem oka kering ya. Jadi lem oka kering ini tidak menghantarkan dengan sempurna untuk bagian perintah tombolnya ya, jadi dia terganggu. Yang seharusnya adalah kalau kita ganjel normal itu seharusnya bahannya langsung bertemu dengan bahan kaca ya. Kalau yang ini juga ada bahan seperti lem oka keringnya ya, ini juga nih mengkilat, ini harusnya kita lubangi seperti ini ya pakai solder. Kita buang bahan lem okanya supaya bisa langsung mengenai pada bagian glassnya atau kaca touchscreen-nya. Nah, ini ada beberapa sampel untuk LCD ya. Oke, yang pada bagian kanan ini LCD baru, namun pada bagian sini dia sudah terlubang ya atau terbentuk kotak ya pada bagian resen dan backnya ini, dan dia sudah langsung menemui bahan glass ya atau bahan touchscreen kaca ini. Tidak ada ganjelan busa pada bagian kotak ini ya, jadi busanya hanya di pinggirnya ini saja. Sedangkan yang ini di sini tidak ada busa seperti tadi itu, tapi di sini ada bahan lem oka keringnya, tidak langsung bertemu dengan LCD. Nah, sedangkan yang ini sama ya, ini sama dengan ini, namun yang ini sudah saya lubangi kotak ya, saya lubangi kotak pakai solder. Tujuannya agar tembus langsung ketemu bahan kacanya. Oke, baiklah, caranya kita akan coba ya. Kita coba caranya seperti ini. Ini pakai solder, soldernya sudah saya colok dan panas ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman buat lubang ya. Intinya untuk LCD Samsung yang di bawah bahan kaca glassnya ini masih ada seperti lem oka kering. Itu dilubangi. Bentuknya sesuaikan saja ya ukuran dari papan tombol reset atau tombol backnya ya, dilubangi seperti ini. Kita buang lem oka keringnya ini sampai ketemu bahan dasar glass kacanya ya, terus dibentuk serapih mungkin, kalau bisa rapi biar lebih enak dilihat. Oke, pokoknya dikerok seperti ini, dilubangi ya sampai lem oka pada bagian yang kita bentuk ini hilang dan langsung ketemu bahan kaca. Nah, seperti ini. Ini sudah ketemu bagian dasarnya, yaitu kaca glass ya atau kaca touchscreen-nya. Sebenarnya sih touchscreen-nya nyatu dengan LCD, ini hanya glass. Jadi ini kita buang. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang lainnya mungkin sukses dengan tutorial atau cara mengganjal itu mungkin karena bahan dasarnya langsung glass ya, langsung kaca, jadi tidak ada lem okanya seperti ini. Ya, kurang lebih caranya sama ya seperti ini teman-teman. Pokoknya di HP-HP apa saja untuk Samsung yang tombol resetnya terpisah atau masih model ada papan pada bagian tombol resetnya, teman-teman bisa perhatikan pada bagian ini. Kalau misal sudah dilakukan teknik atau cara ganjel masih tetap susah, bisa coba buat lubang pada bagian glassnya untuk dibersihkan lem okanya ya, jadi biar langsung nampak atau terlihat pada bahan glassnya atau kacanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman bersihkan, ini panas ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini ini pada bagian apa ya, kuningan lah atau papan bagian perintah tombol reset ini nanti bisa kita tambahkan lem touchscreen ya, biar nempel sama langsung glassnya ini, biar nempel langsung ke glass atau ke kacanya ya. Oke, kita akan tambahkan lem pada bagian glassnya ini ya, ini glass. Ini sudah saya bersihkan lem oka keringnya, tambahkan sedikit saja secukupnya.
Kemudian teman-teman pasangkan papan perintah dari tombol backnya ini ya, seperti ini. Nah, otomatis dia akan nempel karena dikasih lem touchscreen. Bisa pakai yang bening, bisa yang hitam juga bisa, sama saja. Nah, otomatis dia terhubung oleh kabel atau kawat jumper ini. Oke, sekarang kita akan coba tes. Kita pasang LCD-nya dulu. Oke, sekarang kita tes, nyalakan dulu handphonenya. Jadi di sini tidak saya lem dulu ya untuk LCD-nya karena masih tahap pengetesan. Jadi di sini kita akan tes dengan mengangkat LCD-nya ya, tanpa harus kita tekan LCD-nya. Jadi posisinya seperti ini. Ini untuk pengetesan biar lebih mantep ya, istilahnya yakin kalau bagian recent dan backnya itu benar-benar normal ya, atau benar-benar berfungsi. Oke, kita coba nyalakan. Tapi sayangnya di sini handphonenya terkunci pola ya teman-teman. Kita ngetesnya gini aja, masuk ke panggilan darurat, kita tekan 1 2 3, kemudian kita tekan tombol backnya, dia otomatis kembali ke menu awal ya. Kita coba lagi untuk lebih meyakinkan, 1 2 3, coba kita pencet semua aja, dan kita tekan tombol back ya, berfungsi ya. Ini padahal saya angkat ya, jadi karena terhubung dengan kawat jumper tadi ya, atau bisa gunakan kawat-kawat dari kabel serabut biasa teman-teman, yang penting kabelnya aman, tidak usah cukup panjang, secukupnya. Jadi segini pun saya angkat, dia tidak panteng ya, kabelnya masih sisa banyak tuh. Oke, jadi ini untuk meyakinkan tanpa harus kita tekan rapat atau diganjel, itu bisa ya. Oke, kita tes lagi sampai berulang-ulang, kita tekan tombol back. Oke, berhasil teman-teman. Jadi untuk triknya mungkin hanya itu yang bisa saya berikan ya. Kalau buat teman-teman yang sudah mencoba bermacam-macam cara namun gagal, bisa coba cara ini, mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup demikian ya untuk tutorialnya atau cara mengatasi tombol back dan recent yang susah ketika teman-teman mengganti LCD yang baru. Untuk tipe-tipe Samsung sih kebanyakan untuk permasalahan seperti ini. Kalau untuk tipe lain rata-rata back dan recentnya itu sudah menyatu dengan layar ya, layar glass. Kalau Samsung masih terpisah ya, yang tipe lama seperti ini yang masih ada tombol home-nya, dia kebanyakan terpisah. Untuk back dan recentnya ada di bagian papan ya. Oke, baiklah teman-teman, jika dirasa bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di share ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bisa dijadikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things so hard to